nafsun madmumah, nafsu yang mengajak kepada kejahatan, nafsu yang mengajak kepada keburukan, dosa yang besar, dosa yang tidak terduga sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh nafsul madmumah. Jadi nafsul mutmainnah ini cirinya adalah ketika kita mendengar azan, ketika kita mendengar Al-Quran, ketika kita mendengarkan nasihat, maka kita akan bersemangat untuk menjalani itu. Maka kita akan bersemangat untuk menggapai itu semua. Ketika kita sedang mendengarkan ceramah atau nasihat, begitu kita menghayati, begitu kita mendengarkan, begitu kita punya keinginan menggebu-gebu untuk melaksanakan apa yang menjadi dasar niat, yaitu nasihat tadi. Bersemangat dalam kebaikan, bersemangat dalam bersedekah, bersemangat dalam setiap situasi dan kondisi untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Ini ciri daripada tanda-tanda nafsul mutmainnah atau nafsul mahmudah, nafsu yang terpuji. Dan kemudian kebalikannya adalah nafsu yang tercela, nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan. Ini yang harus kita waspadai. Dengan apa? Dengan kita istiqomah apa yang menjadi pemahaman kita. Kita sholat, puasa, zakat, itu adalah tamengnya, atau itu adalah perisai daripada diri kita untuk menghindari hal-hal yang buruk. Itu yang pertama. Jadi dasar manusia zaman sekarang untuk keselamatan diri kita dan keluarga adalah yang pertama adalah istiqomah. Yang kedua, ini yang sangat penting, adalah sebagaimana dinukil dari kitab Al-Barjanji yang berbunyi al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarika. Jadi manusia yang akan selamat nanti pada hari kiamat yaitu mereka-mereka yang suka bersolawat. Wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta dengan kenikmatannya serta membuat kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang bersolawat. Jadi solawat ini pendek, walaupun kita berlagu, walaupun kita asal-asalan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kepastian ini adalah diterimanya. Kalau puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, itu ada indikasi tidak diterima. Contohnya sholat tidak memenuhi syarat rukunnya, tidak terima. Puasa begitu juga tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bisa diterima. Haji juga begitu sama. Tidak Arafah misalkan tidak menunaikan rukun haji, tidak sah, tidak bisa diterima. Sedekah juga begitu. Sedekah, kalau kita memberikan bantuan kepada orang kemudian ada rasa ingin dipuji, ingin dilihat orang, bukan karena Allah, ini akan menghilangkan pahala. Tetapi tidak menghilangkan jejak kebaikan. Oh, si anu mau baik gitunya, jejak kebaikan. Cuman kalau di dalam hatinya ada rasa ria atau pengen dipuji, rasa ujub, merasa saya mampu, bukan karena Allah,
maka ini penyakit yang akan menghilangkan pahala. Tetapi orang yang bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu pahalanya pasti diterima dan ibadah ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan mukjizat daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibadah yang lain baca Al-Qur'an, kalau pengen dipuji, pengen seakan-akan kita rajin, itu pahalanya hilang. Tetapi kalau bersolawat kepada Nabi pengen dipuji, itu suaranya bagus atau apapun itu bentuknya, ria, ujub, tapi bersolawat kepada Nabi, maka itu tetap pahalanya mengalir, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran menyatakan innallaha, yang kata taukidnya, innallaha, sesungguhnya, wa malaikatahu, para malaikat-malaikatnya Allah yang bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun para malaikat, yusholluna 'alan nabi, mereka itu bersolawat kepada Nabi. Allah yang menciptakan Rasulullah, menciptakan Muhammad, Nabi Muhammad, itu bersolawat kepada Nabi. Begitu juga dengan para malaikatnya yang jumlahnya itu mungkin miliaran, mungkin triliunan. Masya Allah. Ini kelebihan daripada keselamatan yang akan menjamin keselamatan kita pada hari kiamat. Atau sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan huru hara, zaman yang penuh dengan perkara-perkara batil, perkara-perkara syubhat. Waduh, Masya Allah. Zaman dimana orang berkelimpangan dengan fitnah. Ya, contohnya ini sekarang ini lagi perang Iran sama Israel. Aduh, perang lagi. Ya, sebagai bentuk perlawanan pada Zionis Israel yang telah melampaui batas, membunuh mungkin ratusan ribu orang Palestina. Jadi sebagai sebagai satu kesatuan, bahwa orang mukmin ini adalah satu kesatuan, seperti anggota tubuh. Kalau diciwit badan kita, seluruh tubuh juga akan sakit. Mata kalau sakit, ya seluruh badan juga ikut sakit. Tangannya menggaruk-garuk, sebagainya, mucak-mucak. Kepala juga begitu. Kalau lagi sakit kepala, seluruh badan itu lemes, sakit. Ya. Begitu juga seorang mukmin. Orang mukmin itu satu sama lain itu seperti anggota tubuh yang lain. Kalau mereka tersakiti, kita akan merasakan sakit. Bagaimana dibantainya orang-orang Palestina, Masya Allah. Kenapa sih mereka tidak melawan pakai apa? Nggak ada tentara, nggak ada apa. Inilah sih butuhnya kewajiban setiap negara punya pertahanan sipil yang sangat memadai. Palestina itu nggak punya apa-apa. Yang berperang tidak punya senjata juga asal-asalan. Palestina, negara-negara Islam ini tidak sepenuhnya mendukung perjuangan Palestina. Masya Allah, ini hampir semua negara-negara itu diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa, padahal mereka membantai saudaranya sendiri. Aduh, kayak nggak ada kita juga sih tidak bisa berbuat apa-apa sebagai saudara. Mudah-mudahan peperangan ini segera berakhir, karena korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak yang tidak berdosa,
Ya memang surga sih balasannya, karena mereka masuknya kategori mati syahid, mati syahid jadi langsung masuk surga gitu ibaratnya. Tapi sebagai rasa kemanusiaan kita harus punya simpati bahwa sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Negara dalam kondisi sebenarnya kurang kurang apa ya, kurang baik-baik saja. Masya Allah, lini kehidupan ini baik tingkat RT, pejabat sampai siapapun yang paling tinggi itu semuanya korup, tidak ada yang benar-benar jujur, tidak ada yang benar-benar jurdil dalam apa namanya sih bersosial bermasyarakat. Masya Allah, iya, tidak apa namanya sih, makanya dosa yang paling besar adalah mereka-mereka yang menipu jutaan rakyat, jutaan manusia yang terzolimi. Kita mati-matian membayar pajak, membayar ini dan itu, duitnya dikemanain, bukan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan kita, sama sekali tidak. Tetangga-tetangga gitu, tetangga kita itu banyak yang terkena pinjol. Ini musibah yang sangat besar sekali. Mereka meminjam apa namanya sih, pinjaman online yang begitu berat bunganya. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain untuk mencegahnya, karena mereka itu apa namanya sih, mikir rumah tangga, anak-anak pengen makan, pengen jajan, pengen sekolah, tidak ada uang karena sulitnya mencari uang. Pada akhirnya pinjol yang bermain. Aduh, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal yang sulitnya hidup. Kalau kita sudah masuk ke dalam sulitnya hidup, kita tidak bisa apa ya, kita tersiksa dengan diri kita, perang dengan pikiran kita setiap hari. Masya Allah ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehat lahir dan batin, kemudian punya gaji, kita pertahankan. Zaman sekarang itu nggak usah neko-neko, wah saya mau keluar, mau ini mau itu, jangan sombong. Sekarang itu nyari duit itu benar-benar Masya Allah. Ya kita juga berdoa kepada yang memberi syariat, yang memberi rezeki kepada kita, perusahaan, terus berdoa karyawannya supaya benar-benar tetap bertahan kemudian maju, karena ini titik nadi. Kalau perusahaan kolap akhirnya PHK massal, kayak Sritek itu, pengangguran di mana-mana, kejahatan, jadi di pikiran pusing bunuh diri, pikiran pusing bunuh diri, kemudian tidak ada jalan lain mencuri, kejahatan, pembunuhan. Itu daripada kelemahan iman, kemudian kelemahan ekonomi yang membuat iman lemah. Seseorang itu akan menjadi orang yang jahat, orang yang tadinya baik, alim sekalipun, ahli ibadah sekalipun, tetapi ketika diguncang dengan ekonomi, ini iman langsung drop. Berapa banyak orang-orang yang hai Ustaz, banyak yang menipu umatnya,
Dengan cara apa? Minta sumbangan, minta duit keluarga atas nama yayasan, atas nama pendidikan, atas nama apalah. Masya Allah. Ini zaman sekarang, Masya Allah. Banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Quran ini harus diulang-ulang karena ini merupakan nasihat. Ya orang-orang yang beriman, jagalah diri, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena tantangan zaman sekarang itu, Masya Allah, krisis di segala lini, terutama krisis rumah tangga. Kita harus menjaga anak-anak kita, jangan sampai krisis kasih sayang, krisis pendidikan, krisis adab dan akhlak. Karena ini adalah aset yang akan mendatangkan kehormatan atau kehinaan. Keturunan kita itu akan mendatangkan kehormatan atau kehinaan, tergantung kita yang mendidiknya. Bagaimana mungkin seorang anak ketika kita sudah tua, anaknya kita sudah remaja, sudah kuliah, karena pergaulan tidak menghargai orang. Didikannya didikan YouTube, didikan pergaulan yang tidak jelas. Ketika orang tua lagi ngopi, lagi santai di teras, kayak teman biasa, bro, lagi ngopi, lagi santai bro, aduh. Tetapi kalau dididik dengan akhlak yang baik, terutama di sekolah-sekolah agama, pesantren, itu Masya Allah akan sangat menghormati orang tua. Karena doktrin daripada pembelajaran di pesantren ditekankan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu benar-benar ditanamkan di dalam pesantren, di madrasah-madrasah. Begitu pentingnya orang tua, jasa orang tua kepada anak, sehingga anak ini memorinya benar-benar terdoktrin memuliakan orang tua. Karena kalau tidak memuliakan orang tua, maka doktrinnya adalah neraka. Hidupnya akan sesat. Itu doktrin yang sangat baik. Doktrin yang sangat baik, Masya Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Nah, kalau fathah jadi lah. Tapi kalau kasrohnya, kalau kasroh yang di bawah itu lah. Tetapi kalau doma sama fathah jadi Allah. Walhamdulillah. Lahu wa illa bil kola koal mau wal hayata ampa minu mak Allah. Nah ini sangat apa? Fathah jadi Allah, makrullah. Tapi kalau kasroh makrillah, atau kalau domah makrullah.
wa yursi ulu alaikum hafadzah. Nah ini, nah, karena taknya tak taknis, tak lainah, jadi dibaca khol hafadzah wa huwa bi kulli syai'in alim wa huwal aliyul alim yuhasib billah wallahu bima ta'maluna alim qulillahu asrofu mak wa kafe apa lillahi syahida walladzi akhrajal mar'a faja'alahu usa'an wa awan. Dari pagi main terus wis makan langsung KO. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa biasa